setiap sabda dan firman-Mu dalam pertemuan di sore hari ini. Kiranya saudara-saudara kami yang belum bisa berkenan hadir, Kau kuatkan mereka melalui kegembiraan Tuhan. Kami yakini Tuhan, Engkau akan melakukan doa kami ini seperti yang diajarkan oleh Putra-Mu dalam perantara Yesus Kristus untuk bersama kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada dulu tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, selalu tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Kenapa kita ada di sini ya? Untuk menyembah Tuhan Yesus Raja kita ya. Sebelum kita kembali memuji Tuhan atau melalui lagu-lagu pujian, mungkin ada yang mau menyampaikan ucapan syukur sepanjang baik itu sepanjang minggu ini atau sepanjang waktu yang sudah lalu.
juga kalau ada yang mau mengambil kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang untuk didoakan bersama-sama, inilah waktunya bagi kita sekarang untuk bersaksi atau menyampaikan permohonan-permohonan doa kita supaya nanti kita bisa doakan bersama-sama. Benci kesaksian benci. Ulang tahun ini. Sama telepon. Minggu ini kan. Iya. Saya juga mau mengucap syukur terima kasih ya, terutama kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari doa teman-teman seiman, seiman saudara-saudara seiman yang sempat datang ke sini. Ya tadi hujan besar, kata saya dapat hujan ini nggak pada datang nih. Nanti bersyukur di tepat waktunya. Tuhan berikan kasihnya. Ini Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, anak cucu semua, kan? Saya bersyukur. Syukur ya untuk kesehatan, kekuatan, yang bertelepon juga Benji ya yang ulang tahun. Memang ya Bang Anton tadi bilang anak-anak lagi sakit ya. Iya. Saya sendiri minggu lalu juga di opnam karena diare gitu. Iya. Jika saya cek di gereja banyak lebih dari 15 orang juga kena diare semua. Saya nggak tahu apa makanannya salah di gereja atau emang cuaca gitu ya, cuaca sehingga tekanan tubuh melemah, makanannya mungkin tadinya terkontaminasi entah itu airnya atau jadi bakterinya ini ya aktif. Tapi ya puji Tuhan ya, saya sendiri sudah sembuh. Memakailah sempat kena juga kemarin, puji Tuhan dengan dia nggak sampai harus diopnam, dia benar-benar doakan jangan sampai opnam kayak gitu. Karena kalau saya opnam siapa yang jaga kayak lagi Tuhan kasih kekuatan dengan obat-obat alami yang Tuhan kasih itu kayak arang kayak gitu. Dan dia minum sebanyak-banyaknya. Saya ingat waktu itu saya sakit, Edmond datang, dia bilang ada sempat makan minum arang 2 gelas, 2-3 gelas. Oh, belakangnya berapa kali? Wah, bisa sampai 10 kali. Pokoknya arang itu dikonsumsi aja terus, nggak harus ada batasannya. Yang penting misalnya sekali keluar ke belakang minum arang lagi, pokoknya kalau makin banyak ke belakangnya makin banyak minum arang plus air putih ya supaya jangan dehidrasi. Arangnya arang yang kecil itu ya? Jadi ada bisa di atap, yang itu kan arang sebenarnya kan, atau sekarang ada dijual Norit. norit gitu, atau ada sekarang ada bubuk arang dijual kayak gitu. Saya banyak arang di tempat dagang. Arang buat masak gitu. Apa arang aktif ya, arang campur ya, beda sih metode jadi khusus gitu. Tapi itu benar-benar supaya kita nggak apa, ternyata benar supaya kita nggak dehidrasi juga kan, nggak keluar. Dan ya puji Tuhan kira juga nggak kena memakai sehari langsung. Kita doakan berarti teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit juga karena cuaca dan juga mungkin kelelahan. Yang mau didoakan lagi? Mau mengucap syukur, saya mengucap syukur Benji ulang tahun. Iya. Kemarin juga anak-anak juga sempat sakit, tapi udah sembuh. Maminya juga sempat sakit kemarin, sampai datang ke dokter Gary kemarin. Saraf kejepit sampai nggak bisa berapa lama ya? 3 minggu. 3 minggu ya. Iya. Ya akhirnya kemarin dibawa ke Cimande. Oh, jadi ke sana. Karena udah banyak referensi kita masukkan, emang dokter kan tidak menyarankan dipijit ya. Tapi referensi paling banyak itu justru harus dipijit. Karena obat itu nggak berpengaruh ya, nggak ngaruh banget. Mungkin si sakit
sakitnya mungkin ngaruh dari dokter karena obat pereda nyeri. Jadi dia juga punya teman dekat juga, teman main basket juga, ngasih referensi ya ke situ. Akhirnya ya kita ke situ pijitnya mah gak lama. Yang sakit di pinggang dipijitnya di punggung, yang sakit sebelah kiri dipijit sebelah kanan. Dipijit kanan, kiri yang gerak. Kalau kita keluar nih ke Sapam, suka lihat rumah pink nggak yang gede di sana? Nah itu rumah. Iya, Haji Ujang Budi itu terkenal. Jadi ya udah lumayan lah. Tapi emang minggu depan juga harus ini lagi kontrol. Iya. Jadi mau ngucap syukur ya segala sakit penyakit sudah Tuhan ambil dari kita. Itu aja sih. Lagi mengucap syukur juga di bulan kemarin ya, setelah kita pertemuan seminggu kemudian itu saya itu pagi-pagi pas hari Minggu ya seminggu pertemuan kita ya di rumah itu hari Minggu pagi ibu saya itu beserta rombongan dari Bandung mau menuju ke Bekasi. Ada kebetulan keponakan menikah, jadi di situ pakai pesta adat lah, gedung gitu ya, pagi-pagi. Berangkat jam 6 pagi lewat tol Cipularang. Kebetulan kabut dari pagi itu sampai nggak kelihatan jalan. Jadi saya dengar telepon mobilnya kecelakaan tol Cipularang. Jadi si bannya kebetulan kan yang bawa kakek ya. Jadi kakek itu ya memang umurnya masih muda lah, cuman dari kakek saya, buyut saya itu menikah dua kali, jadi kakek saya itu masih muda yang sekarang tinggal di Bandung. Dia yang bawa 7 orang. Jadi tol Cipularang itu sebenarnya sih nggak terlalu kenceng karena kabut kan jam 6 pagi itu. Terus tambah lagi memang mungkin apa kelebihan muatnya 7 orang ya, tapi memang dari armadanya sih menurut saya sih nggak masih bisa lah, karena kan sekelas Fortuner mobil belakangnya ini pecah ban. Jadi si mobil itu gini nih, arah mau ke Jakarta, muter gini, nabrak pembatas jalan, cuma muter 2 kali. Untungnya pas sepi. Kalau seandainya ada mobil lagi di belakang, cuman memang shock. Tapi memang yang terasa itu memang keluarga yang di belakang ya, karena kebetulan ibu saya itu kan di tengah. Saya juga sempat yang namanya juga pagi-pagi baru tidur kayak melayang aja gitu kan, telepon dari angkat. Memang nggak sampai ke rumah sakit, dan memang kalau orang Batak ini selagi masih ini, saya bilang sempat marah juga, kenapa sih nggak dibatalin aja pulang gitu ya, masih lanjut ke pesta. Jadi, waduh saya bilang ini, karena katanya pesta adat ini kan dia kan kami itu kan sebagai tulang di situ ya, paman. Saya bilang ini kan masalahnya kalaupun dilanjutkan dengan posisi masih show, kalau kita kan sudah monoton gitu ya, apa masih menikmati apa bagaimana kan gitu. Tapi karena memang mungkin ya udahlah cuman yang belakang hanya shock aja, gitu kan. Memang itu menurut saya sebuah sebuah mukjizat ya, karena kalau teman-teman pernah dengar Saiful Jamil kilometer 97 di situ lah, dekat SPBU itu. Makanya 3 rombongan jadilah dibagi tuh masuk ke itu gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya juga meminta doa tentunya atas mungkin setelah COVID ini mungkin secara
pribadi yang saya rasakan saya rasakan memang semakin menurun ya. Baik saya punya usaha, saya punya profesi gitu ya, dan memang saya juga bisa dikatakan saudara-saudara, teman-teman juga punya pergumulan masing-masing. Yang penting kita saling menguatkan dan tentunya tidak sampai kehilangan arah gitu ya. Karena memang sangat berat bagi saya ini, memang apalagi di 2023 ini. Saya juga sedikit cerita mungkin teman-teman bahwa saya punya usaha sudah apa namanya, memang udah 2021 ya, dari 2022 sudah tidak bergerak lagi, juga tambah lagi memang saya bilang memang dari dulu tuh kalau masalah udah datang biasanya itu akan yang lain juga datang. Kalau kita memang nggak segera menyelesaikannya, jadi datang lagi, tambah lagi memang ya itulah mungkin adanya kita punya sandaran yaitu Tuhan, supaya kita memang tetap bisa dikuatkan dan tentunya kita tidak apa ya, kalau bagi saya sih tetap berbaik sangka kepada Tuhan bahwa memang Tuhan izinkan semuanya terjadi kan? Tuhan izinkan semuanya ini biar kita itu introspeksi diri. Makanya kemarin waktu Herbert juga waktu di rumah saya juga nggak cerita karena sama lah, kita juga sama-sama bisa dikatakan punya pergumulan masing-masing, cuma kita tidak saling cerita saja, tapi memang kita saling menguatkan. Dan intinya sih saya minta kita saling mendoakan kan, supaya kita punya usaha bisa kembali ya, kalaupun nggak normal tidak terlalu jatuh, dan kita pun bisa tetap survive. Karena memang di yang kita bahas di Malaya itu memang gelap tuh memang benar-benar terasa, tapi tetap tiris. Itu aja sih, terima kasih teman-teman. Anton ya, saksiannya kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang menjaga, yang melindungi perjalanan keluarga dari Bang Anton kemarin ya, diselamatkan dari kecelakaan yang bisa saja fatal ya. Jadi kita percaya bahwa malaikat Tuhan yang menjaga, dan juga kita minta kuasa Tuhan juga Pak yang sama ya, kuasa Tuhan yang sama menolong kita sepanjang tahun ini ya, khususnya dalam segala pekerjaan tangan dan usaha kita ya. Banyak tantangan, kondisi yang tidak menentu, cuma Tuhan yang kita bisa andalkan ya, selain satu sama lain kita ya. Satu lagi. Oke, boleh. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya, satu habis satu memberikan kesaksian dalam kehidupannya. Saat ini saya juga mau menyaksikan akan kebaikan Tuhan, yaitu waktu bulan Desember itu ceritanya saya CT scan mengenai getah bening saya. Kan 2018 saya operasi 2 kali getah bening, karena kan keluar nanah terus dari leher sini kan. Jadi saya operasi terus. Waktu kemarin itu saya ke rumah sakit Polri, saya coba cek ya, cek terus dokternya bilang, saya bilang, gimana dok hasilnya? Karena kan apa ya, capek juga kayaknya ya, operasi terus sudah 6 kali tante operasi. Jadi saya bilang, gimana dok hasilnya? CT scan ya bagus Bu, walaupun dia masih ada tapi ini gak bahaya katanya. Dia bilang ya, puji Tuhan kalau gak apa-apa, saya bilang begitu. Cuma tante mau mengucap syukur buat Tuhan kalau tante ada sampai saat ini itu semua karena Tuhan. Begitu juga yang kayak tadi Abang Anton ceritakan, keluarganya tabrakan di tol, saya sudah mengalami. Sampai saya loncat dari jendela, 9 orang teman-teman saya meninggal di tempat. Tante loncat jendela, ini patah tulang, 1 tahun pasang platina, yaitu makanya saya bersyukur kalau saya sampai ada saat ini
Semua kasihkan Tuhan, bukan kebaikan Tuhan. Makanya saya minta dukungan dalam doa juga. Nanti tanggal 23 saya mau CT scan sama USG payudara sama kandungan. Karena setiap kali saya ngerasain sakit yang luar biasa. Kalau saya sudah sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain, panas tinggi, badan hilang lagi sendiri kan, kita nggak pernah tahu kan. Waktu getah bening juga tante gitu, panas tinggi terus nggak tahu-taunya timbul benjolan gitu, sampai 2 kali operasi. Makanya saat ini saya minta doa bulan ini tanggal 23 saya mau USG dan CT scan payudara sama perut ya, kandungan. Doakan ya. Ya. Sekian. Kalau kita satu bulan hujan lagi, sebelum kita nanti sama-sama mendoakan semua doa yang sudah disampaikan, kita memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan tadi ya dalam kehidupan kita. Udah bisa ngeliat. Delapan, kaulah harapan. Biarlah Tuhan menjadi harapan kita ya dalam setiap pergumulan dan juga kehidupan kita. Benji, Ben. Aduh. Bukan
saudara kita yang mungkin kurang sehat ya, dan juga pekerjaan tangan kita, usaha tangan kita doakan ya, dan rencana check up dari Tante Luna ya, kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa oleh karena Engkau mau menjadi Bapa bagi kami. Dan terima kasih oleh karena kami manusia yang tidak layak boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh datang kepadamu dan kami boleh berseru meminta permohonan kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh bersekutu kembali hari ini. Kami boleh berkumpul satu dengan yang lain dan untuk saling menguatkan. Bapa di surga, kami mau berdoa. Kami berdoa untuk Cilifon dan juga Benji yang kami bersyukur oleh karena Tuhan memberkati 1 tahun lagi di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan boleh selalu memegang perjalanan kehidupan daripada Benji dan juga Cilifon, sehingga kehidupan yang akan datang mereka boleh tetap merasakan kebahagiaan daripada Tuhan. Dan kami juga percaya tangan Tuhan yang sama di tahun-tahun yang lalu akan menuntun kehidupan Cilifon dan juga Benji supaya boleh berjalan semakin hari semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Benji secara khusus di dalam pertumbuhannya. Tuhan kiranya berikan pertumbuhan yang sehat, jadikan dia menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi namamu, terlebih juga boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga. Berkati juga Bang Herbert dan juga Cimewa sebagai orang tua, berkati mereka dengan hikmat dari surga agar mereka boleh mendidik Benji dan anak-anak mereka dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga untuk Cilifon di dalam masa tuanya, berikan kesukacitaan dari surga, dan semua yang dia gumuli Tuhan tolong dengarkan dan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami mungkin yang masih dalam keadaan kurang sehat. Berdoa untuk anak-anak daripada Bang Anton. Tuhan, kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dan ketika kami datang meminta kesembuhan daripada-Mu, Tuhan akan mendengarkannya. Dan kami percaya Kristus yang telah menyembuhkan begitu banyak orang di zaman-zaman dahulu, kami percaya Kristus yang sama saat ini yang akan menyembuhkan anak-anak daripada kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk usaha tangan kami. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya meminta pertolongan daripada Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkati dari surga, sehingga itu boleh menjadi kecukupan bagi kami dan kami tidak kekurangan. Dan terima kasih oleh karena Tuhan telah berjanji bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah itu boleh menjadi bagian kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk rencana daripada Tante Nona akan melakukan check up. Tuhan kiranya boleh menuntun segala proses yang akan berjalan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan hasilnya pun juga boleh baik. Dan Tuhanlah yang menuntun Tante Nona setiap hari untuk dia lebih sehat. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga kami, teman-teman kami mungkin yang belum sempat datang hari ini. Tuhan kiranya juga boleh memberikan sukacita bagi mereka di sepanjang hari ini. Dan berdoa untuk sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, dan firman ini boleh menjadi benih yang bertumbuh, dan buah firman ini dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, oleh karena Kau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih juga oleh karena Kau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Yesus yang hidup. Amin. Baik, selamat sore. Karena hari ini adalah masih suasana berulang tahun ya. Ya mungkin nggak ada salahnya kita mengucapkan sekali lagi ya buat Cilifon dan juga Benji selamat ulang tahun. Ya, semoga kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan keluarga. Amin. Oke, baik. Mungkin sebelum nanti kita berdiskusi, mungkin saya coba membawakan sedikit firman Tuhan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Saya teringat
ketika saya berulang tahun, biasanya ya, kalau saya berulang tahun ditanya apa yang membuat kamu bahagia, kalau saya dikasih kado. Iya. Ya kan? Semua orang yang berulang tahun kalau bisa dikasih kado biasanya bahagia ya sih ya. Betul. Nah, hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga punya kado buat Cilipon dan Benji. Ya. Apa itu hadiahnya? Ya pasti hadiahnya akan membuat kita bahagia, ya kan? Karena seperti saya nih, ketika saya berulang tahun, kalau saya dikasih kado saya bahagia kan? Nah, kira-kira apa sih hadiah daripada Tuhan itu ya? Coba kita lihat dalam Lukas 11 ayat 28. Apa hadiah Tuhan buat kita? Di Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Mungkin yang sudah dapat boleh bacakan. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Apa hadiah Tuhan buat kita? Oke, silakan yang sudah dapat. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke, terima kasih. Dikatakan apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang apa? Memeliharanya. Kalau saya dikasih kado saya bahagia, Tuhan juga punya kadonya supaya kita bahagia. Yaitu apa sih? Firman Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan akan menjadi kado buat Cilipon dan juga buat Benji supaya Cilipon dan Benji bisa apa? Berbahagia katanya Tuhan. Amin. Oke. Saya teringat dengan pembahasan kita waktu itu Bang Anton ya. Di pertemuan kita sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana tahun ini yang kita sering dengar bahwa tahun ini adalah tahun gelap. Itu hangat sekali pembahasan kita waktu kemarin itu ya. Diskusi kita ya cukup hangat dan memang ya itulah yang menjadi kekhawatiran kebanyakan orang pada saat ini. Tetapi kita bersyukur karena hari ini kita dapatin sebuah jaminan surga. Apa sih jaminan surga? Yaitu firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan di tengah-tengah tahun yang apa? Tahun yang gelap. Ya. Oke. Kira-kira apa yang menjadi jaminan Tuhan untuk kita supaya ketika kita memasuki tahun yang gelap kita tidak merasa takut lagi, ya kan? Nah ini yang harus kita lihat. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5. Apa yang menjadi jaminan Tuhan buat kita supaya kita nggak takut menjalani apa? Tahun yang gelap ini, ya. Matius pasal yang ke-5 ayat Matius 7, salah. Matius 7 ayat yang ke-7. Ada yang sudah dapat? Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat 7. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke. Jadi apa jaminannya nih dari Tuhan? Kalau misalnya hari ini kita tahu bahwa hari ini adalah tahun gelap kan? Nah sekarang apa jaminannya yang Tuhan kasih sama kita supaya kita tidak apa? Tidak takut lagi. Ya meskipun mungkin kita mengalami apa ya? Pasang surut kehidupan di tahun-tahun yang lalu ya. Dan mungkin kebanyakan orang pada tahun ini berharap setelah Covid semuanya normal lagi. Tapi sebelum masuk ke tahun ini Jokowi udah langsung bilang tahun ini akan jadi tahun apa? Tahun gelap gitu ya. Tapi kita bersyukur Tuhan bilang apa? Mintalah katanya kan. Maka kamu akan apa? Diberikan. Ya. Lalu dikatakan apa? Ketuklah maka pintu akan Dibukakan. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana sih cara kita minta dan mengetuk? Ada yang bisa tahu? Berdoa. Ya kan? Berdoa itu adalah salah satu cara kita untuk kita mengetuk dan meminta sama Tuhan. Pertanyaannya saya adalah begini. Berapa sering kita berdoa sama Tuhan? Sering banget ya. Sering, saya yakin dan percaya kita semua sering. Atau sering kali kita sudah berdoa begitu banyak, tapi jawabannya belum datang. Pernah nggak gitu? Pernah ya. Seolah-olah sampai kita pikir gini, aduh kayaknya Tuhan jawab nggak sih doa saya gitu ya. Tapi yang menarik, ada satu janji juga di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Ya, ketika kita minta sama Tuhan, ketika kita ketuk pintunya, gitu ya. Dan mungkin terkadang kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Betul ya? Nah, kita mau lihat apa janji Tuhan untuk kita di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apa yang menjadi janji Tuhan buat kita atau jaminan surga bagi kita di sore hari ini? Mazmur 37 ayat 24. Ada yang sudah dapat? Boleh bacakan?
37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kenapa? Karena dia backgroundnya apa? Nelayan nih, gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya, badannya tenang nggak? Nah, nggak tenang juga ya. Nah, kadang saudara, apa yang kita bisa lihat dari pelajaran hari ini, kadang-kadang kita dihadapkan kepada sebuah masalah, tapi mungkin kadang-kadang kita juga percaya kepada diri kita, pengalaman kita untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi sebenarnya kalau cerita ini kita lihat, pengalaman kita ini nggak ada kemampuannya sekalipun untuk menyelesaikan masalah kita. Masalah kita itu semua selesai cuma hanya karena siapa? Yesus aja. Iya kan? Bahkan nelayan yang sudah profesional pun nggak bisa mendiamkan kondisi ini. Ya kan? Dan hari ini kita dihadapkan kepada tahun yang gelap katanya. Ya kan? Dan kalau bisa dikatakan tahun gelap ini untuk Indonesia doang atau untuk seluruh dunia nih? Seluruh dunia, ya kan? Bayangkan sebesar dunia kita, masa sih nggak ada orang yang bisa ahli dalam ekonomi yang bisa yang bisa merubah dari gelap jadi terang, istilahnya gitu ya. Tapi kenapa masih gelap juga? Ya karena memang manusia ini nggak bisa menyelesaikan masalahnya, ya kan? Jadi yang bisa menyelesaikan masalah kita hanyalah siapa? Hanyalah Yesus saja. Ya. Nah, ingat tadi pertanyaan saya di depan, ketika kita berdoa, pernah nggak kita berdoa, kita minta Tuhan, tapi kok seperti doanya nggak dijawab, atau mungkin belum terlihat jawabannya? Pernah ya? Nah ini sama seperti ketika murid-murid itu meminta kepada siapa? Kepada Yesus, ya kan? Meminta kepada Yesus, lalu Yesus responnya apa kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-38? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya kan, dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," katanya. Lalu lihat responnya ayat 39. Ia pun bangun. Ini adalah salah satu kata yang menjelaskan bahwa Yesus merespon permintaan siapa? Permintaan murid-muridnya. Ya kan? Kalau Yesus merespon permintaan murid-muridnya, saya yakin dan percaya Yesus yang sama juga akan merespon permintaan Jelifon, merespon permintaan daripada Benji, permintaan kita semua. Yesus pasti akan merespon. Amin. Jadi kita nggak perlu takut, meskipun badai itu seakan-akan mungkin kita apa? Seakan-akan mungkin perahunya sudah mau tenggelam. Ingat tadi janji Tuhan apa? Kalau kita jatuh, katanya apa tadi? Kita tidak akan sampai tergeletak. Bahasan tadi tentunya sangat luar biasa ya, di tengah-tengah kita yang mungkin lagi sangat krisis ya, baik mungkin dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Saya mungkin bisa bercerita, saya itu paling banyak selalu merasakan happy ending lah. Amin. Karena ini sedikit ya, bukan saya menjelekkan saya punya istri gitu ya. Kalau istri saya itu lebih ke pesimis gitu ya, dan tentunya ketakutannya itu mungkin ya karena dari segi pengalaman. Kalau saya dari dulu selalu bilang, kalau kita memang percaya sama yang menciptakan kita, atau mungkin lebih spesifiknya adalah Tuhan Yesus gitu ya, tidak ada mungkin yang akan bisa kalau kita yakini gitu, tidak ada yang lepas sekalipun itu kasarannya nyawa kita. Makanya kalau saya itu kan memang sering bawa kendaraan itu kencang gitu kan, jadi saya mungkin agak takut gitu. Atau mungkin di setiap hal-hal krusial yang benar-benar misalkan namanya rumah tangga kan, ada yang tanggung jawab yang harus dibayarkan, misalkan jatuh tempo tanggal sekian, saya cuman ada sebuah harapan bahwa masa sih kalaupun memang ini terjadi, yang terpenting saya sudah berusaha gitu. Pas itu tanggalnya sudah mau lewat, sering itu begitu, selalu ada aja, ada misalkan kayak
teman atau sahabat telepon, ini saya mau bayar ini nih sambutan nih, syukurlah. Jadi kadang-kadang itu sebuah ternyata saya berapa kali itu yang paling ini ya, yang mungkin saya pernah cerita adalah menyangkut tadi juga mengenai Cimande. Kaki saya ini sebenarnya sudah tidak normal. Ini kalau di medis sudah harus diamputasi karena sudah sempat busuk ya. Karena kecelakaan waktu saya dibonceng sama teman saya, bawaan saya dulu almarhum itu, dia meninggal, ininya pecah. Saya ini kelindes mobil Aqua. Saya sempat juga pingsan ditutupin sama karung yang sudah bekas gitu ya, disangkanya udah lewat karena darah udah di mana-mana. Saya memang bisa dikatakan ya kehidupannya itu nggak, maaf kata ya, tidak seperti mungkin kebanyakan Kristen yang taat. Saya bisa dibilang justru pernah cerita bahwa saya itu sempat juga di dunia jalanan gitu ya, sempat masuk ke dunia kelam kayak gangster gitu ya. Tapi nggak tahu, mungkin Tuhan ada bibit kebaikan ataupun mungkin sebuah kekuatan sehingga sekalipun saya berbuat seperti itu, tapi hati itu harus kembali. Nah makanya saya sempat pingsan, saya disangka sudah meninggal. Pada akhirnya saya dengan sadar saya bawa ke minta ke yang punya kendaraan supaya saya dibawa ke Cimande saja. Puji Tuhan lambat laun dibawa ke rumah sakit dulu, bawa ke Cimande, sampai sekarang saya bisa seperti ini. Dan tentunya satu sih pelajaran penting bahwa kita memang kadang-kadang selalu dibisikkan oleh iblis itu untuk takut. Saya jujur aja dalam masa-masa 6 bulan ke belakang itu bukan diri saya sebenarnya yang mana saya itu tegar, kuat, yang mana memang saya sudah biasa lah ini udah, tapi karena ada bisikan gitu kan bahwa gimana nih ke depannya ini begitu begini, dan akhirnya saya juga seperti kebanyakan yang takut dengan situasi yang akan datang. Dan itu bukan diri saya. Makanya saya bilang ke istri bahwa Tuhan, kalau kita sudah yakin, kadang-kadang Tuhan itu boleh mengizinkan kita harus jatuh biar kita tuh berintrospeksi diri, biar kita itu benar-benar supaya kita itu bisa benar-benar apa yang salah dalam diri kita. Apakah memang kita tidak peduli dengan sesama, atau memang kita maaf kata waktu kita dalam keadaan nyaman kita lupa dengan apa yang mungkin kita kesusahan sekitar dan sebagainya. Jadi saya pun sekarang merasakan di saat saya lagi bilang tadi saya terkapar, enggak sih terkapar, cuman ya hampir terkapar lah saya bilang. Cuman ada kelegaan hati. Saya udah cepat cerita ya, saya ada hunian di BCI belum mangkrak udah berapa tahun, tukangnya belum saya tuntaskan ininya tuh, saya punya tanggung jawab. Tapi memang di satu sisi saya ada, ya udahlah Tuhan, saya sudah berbuat semampu saya, kalaupun memang ini yang kau inginkan ya terjadilah, tapi kuatkan saya. Dan tentunya yang penting bagi saya adalah ini jalan yang benar menurut engkau. Kalaupun ini salah, datanglah melalui kata hati, melalui Roh Kudusmu, melalui saya bukakan hati saya harus seperti apa. Itu selalu yang saya inginkan. Mungkin mudah-mudahan sebagai referensi ya, di saat kita sudah di posisi yang paling terendah, kita berserah tapi kita sudah berusaha, itu yang paling nikmat buat saya. Makanya saya sempat sampai seperti 6 bulan ke belakang tidur nggak, karena memang dari dulu saya itu tidak mau mengecewakan orang gitu ya.
ternyata saya sempat bilang ke Mas Kiri saya itu yang paling gak bisa itu dikecewain orang. Kalau saya dikecewain orang ya nggak urusan dia lah. Karena bagi saya maaf kata memang nama baik itu adalah ya, buat saya harus saya jaga gitu ya. Makanya udahlah, sudah terjadi mau apa lagi gitu kan. Nah, itu sih yang perlu saya poinnya ya, berserah di saat kita sudah berusaha. Silakan Tuhan, tugas saya sudah selesai, sisanya Tuhan yang itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi saudara-saudara. Boleh saya tambahin sedikit? Ingat omongan yang berikut kan, kayaknya gimana rumah saya di BCI Mangkat. Itu ini sedikit yang saya tahu. Ini sebenarnya keluhan ya. Kalau kita omongnya positif, pasti laku. Pasti laku. Tuhan tuh dengar seperti itu. Tuhan akan berikan. Ya. Sekarang tinggal kita sabar enggak? Gitu. Masalahnya. Prosesnya. Nah, Tuhan akan berikan semuanya tepat pada waktunya. Cuman kadang-kadang kan kita boleh bilang, kan juga saya dari gereja juga bilang, sekarang hidup kita nih kayaknya naik kereta zaman dulu sepur. Susah. Begitu jadi berpikirnya susah. Benar. Begitu ya. Jadi kita kayaknya udah negatif thinking duluan ya. Nah kita diharuskan memang saya sendiri, prakteknya saya sendiri di rumah tuh wah harus saya gumuli benar. Jadi belum waktunya Tuhan, tapi ayo gini terus dekat. Memang Tuhan udah dijanjikan kan, katanya kita turut dengan firman-Nya, pasti Tuhan akan cukupkan semua. Itu aja. Jadi memang kita harus sabar. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Amin. Karena kan di Alkitab juga dibilang ya, kalau kita percaya kita sudah dapat ya pasti akan dapat. Jadi kan dari surga ke bumi itu jauh prosesnya. Ya, jadi harus doain terus biar nyampe. Tengen dulu ya. Iya. Sepertinya gini, memang Tuhan kita mau kesini tinggal lurus saja sebenarnya. Tapi Tuhan bilang kamu harus mutar. Soalnya surganya jauh. Jadi harus sabar. Di jembatan robo Jembatan robo iya. Sama di atas juga robo. Tapi yang pasti nyampe. Iya, pasti nyampe. Iya sih, memang karena kita tidak sanggup dalam proses ini. Iya. Karena memang saya juga sebagai orang tua saya bilang ke anak, tunggu nak, nggak pengen sekarang, jangan sekarang. Karena orang tua tahu. Iya. Momentumnya kapan kita kasih ini anak misalkan es krim. Karena kan udah malam, mungkin dia kurang sehat. Kan kemarin saya cerita di dia, saya itu kan suka es krim. Artinya memang saya mencoba untuk menganalogikan Tuhan pun seperti itu memang dari dulu. Makanya saya ya ada giliran lah. Mungkin ya tidak semua apa yang kita minta langsung simsalabim ataupun itu tercapai, karena memang Tuhan tahu yang terbaik kapan. Memang itu sih. Terima kasih Om Billy dan yang lain untuk mengingatkan kembali. Saya juga mungkin sedikit kesaksian sehubungan dengan doa juga ya. Jadi kalau kebiasaan di rumah kami Om Billy, jadi sebelum saya panggil istri saya untuk datang beribadah secara keluarga, saya bangun duluan. Saya bangun duluan biasanya 1 jam sebelumnya atau 1 jam setengah duluan, baru saya baca firman dulu, baru saya panggil nih semuanya, baru ibadah dulu. Nah, satu kali memang saya saking memang lelah sekali gitu malamnya, jadi memang bangunnya pun jadi nggak sempat, mau bangun pagi duluan gitu. Dan akhirnya ya udah saking buru-buru kan, udah jadi saya lost itu sepanjang 1 hari itu. Saya kehilangan waktu saya untuk belajar firman Tuhan sama berdoa secara pribadi. Dan apa yang terjadi? Saya kerjakan pekerjaan saya dan saya pikir semuanya ya udahlah, kita berdoa aja gitu ya, gitu kan, minta tolong Tuhan bikin semuanya lancar kan gitu.
Tapi pada kenyataannya memang hari itu membuktikan kepada saya pribadi kalau hari itu memang saya bisa waktu itu saya ada rencana untuk menjual satu produk ke satu pabrik. Memang pada waktu itu berhasil bagus gitu. Ya udah diterima barangnya, dipindahin dengan lancar. Nggak lama kemudian barang itu masalah. Dia bilang katanya barang itu sudah terkontaminasi lah segala macam, dan akhirnya ya mungkin akibat mungkin saya juga tidak berhikmat juga mengambil keputusan, oleh karena saya tidak punya waktu yang khusus untuk Tuhan di hari itu, dan akhirnya ya saya beresiko untuk kehilangan cukup banyak dana gitu untuk satu barang ini gitu. Dan akhirnya ya kita akui lah, dan akhirnya pada malam hari itu saya bilang, ya Tuhan, saya mengakui salah gitu ya, karena saya tidak punya, saya lost nih satu hari itu. Jadi pada waktu itu memang saya harus mengambil keputusan dengan cepat, karena barang itu harus dikirim dengan waktu yang cepat. Tetapi saya tidak punya hikmat bahwa sebenarnya pada waktu negosiasi itu sebenarnya harusnya saya nggak ambil barang itu untuk saya kirim gitu ya. Tapi memang karena saya nggak ada hikmat pada waktu itu, karena ya ini saya alami ya, ini saya sendiri. Jadi kayak hilang hikmat itu, kayak saya pikir saya bisa gitu kan, udahlah cepat udah ambil. Ya, but at the end hasilnya sama sekali kacau gitu. Jadi dari yang saya alami benar bahwa kalau saya lost hubungan saya dengan Tuhan, hubungan itu kan kayak kita berkomunikasi ya, berarti kan komunikasi itu bukan kayak bisa gini, Om Billy, saya minta tolong dong Om Billy, bisa gitu ya. Tapi Om Billy nggak jawab saya, itu namanya nggak komunikasi, bener kan? Nah, kalau relation itu adalah suatu hubungan yang hubungan yang terjadi oleh karena adanya dua belah pihak yang saling memberikan informasi kan gitu kan. Nah, jadi kalau saya berdoa saja itu seperti ketika saya minta sama Tuhan, tapi saya nggak mau dengerin Tuhan ngomong, gitu. Itu berdoa, iya kan? Tapi bagaimana cara Tuhan berkomunikasi sama saya, merespon doa saya? Ya jelas dari apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suaranya Tuhan buat kita. Jadi bagi saya, ketika saya nggak baca Firman Tuhan, kalau ini yang saya alami ya, kalau even saya cuma berdoa aja, pagi itu saya memang buru-buru sekali, dan akhirnya saya berdoa aja, saya pikir ke Tuhan, saya mau beraktivitas hari ini, tolong berikan hikmat, keputusan saya supaya benar gitu kan. Oke. Tapi ya itu, ketika saya berdoa aja, ya bagaimana saya mau dengerin hikmat untuk kamu hari ini Gary, gitu kan? Bagaimana saya mau bisa dengarkan? Jadi komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting bagi saya pribadi yang saya mau saksikan. Jadi saya alami betapa tidak enaknya bagi saya pribadi kalau ketika saya nggak punya waktu baca firman Tuhan lalu saya aktivitas gitu, itu betul-betul jadi kacau semuanya gitu. Dan itu yang ya mudah-mudahan jadi kekuatan juga buat kita, biar kita juga punya waktu yang khusus ya buat Tuhan ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu, supaya pikiran kita ini diluruskan sama firman Tuhan, supaya kita bisa punya hikmat sepanjang satu hari kita berpikir. Aminkan ya. Saya punya pengalaman ya. Menurut Tuhan itu luar biasa. Karena kita nyanyi aja, kita nyanyi aja, Tuhan bisa jawab. Iya. Ya, yang itu jatuh tidak sampai tergeletak. Nah, ceritanya saya lagi di rumah sana. Jadinya mau ke tempat dagang kan jadi hari itu hujan itu gede juga, hujan pada gede juga, lumayan maksudnya enggak krimis. Saya teh mau ke tempat dagang, saya nggak bawa payung ya. Saya teh pakai bajunya teh kayak kemeja laki ya kan ya. Tapi ada hujan ceritanya, nggak dingin. Jadi kan polos itu kan ya, maksudnya kan polos ceritanya. Saya teh mau keluar dari pintu itu, saya nyanyi itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ya. Nah, kalau jatuh tidak sampai terjatuh, saya jatuh tau nggak?
Dari sini. Itu mah Coba bayangin, saya pakai kemeja ya. Kalau pakai kos itu tak nggak masalah ya. Pakai kemeja. Jadi saya langsung makan di situ. Langsung jadi satu berpayung kan. Langsung nggak tahu saya terpleset. Bener-bener itu nggak kerinjak apa atau apa. Pas itu yang ngegenteng-genteng yang air banyak itu. Langsung saya tergeletak satu tangan begini, payung begini. Oh. Jadi kalau misalnya saya nggak nyanyi itu benar-benar patah atau udah basah ya. Dengan satu jejaknya saya sampai pujian aja bisa Tuhan jawab. Jadi ini saya sampai keheranan sendiri. Saya lihat baju saya setetes air juga kagak ada coba. Oh, Itu luar biasa. Benar-benar saya alami. Jadi saya lihatin jalanan saya nggak basah ya. Tangan saya nggak kenapa-napa. Bawa payung. Berarti dijagain sih. Dijagain sampai benar itu luar biasa. Dibadangin. Dengan nyanyian kita sambil gitu yang nyimakin sampai benar datang. Tapi kalau saya nggak nyanyi itu mungkin atau tangan saya atau atau basah kuyup. Puji Tuhan itu luar biasa. Amin, amin. Amin, amin. Benar. Amin, Tuhan. Makanya saya nyanyi-nyanyian Positifnya banyak ya. Positifnya banyak. Cuman nyanyi aja kita Iya, nyanyi aja. benar-benar ada energi langsung kayak menahan ya. Coba kalau misalkan Kalau bablas bisa gitu saya kejepit Bu. soalnya tuh bener-bener itu nyata merosot itu tangan begini coba ini payung basah nggak kalau kita dengan logika basah nggak ini Pasti. tapi itu mujizat Tuhan setetes kan saya begini nih kok nggak ada ya air bener-bener puji Tuhan. Karena setiap ujian nyanyian itu adalah doa. Iya, kita sambil nyanyi itu doa dan kita berarti kok saya mau keluar maksudnya saya mau memegang kantor tidak hujan ya. Tapi langkah-langkah saya kan dituntun sama Tuhan ya. Benar-benar jatuh itu. Nyanyinya tepat jatuh. Betul. Tapi Tidak apa-apa benar-benar. secara Saya bersyukur ya Ini pikir juga ya. terkoneksi ya. Iya. Kita berdoa itu bernyanyi itu terkoneksi dengan Tuhan Iya, sebenarnya. makanya itu sebenarnya kita Kenapa? Kalau orang memang sudah berdoa dan bernyanyi ataupun mempelajari firman, pasti dia akan lebih tenang, Nah, lebih damai, Betul. lebih happy Iya, sekalipun itu dia. ya maaf kata dunianya lagi gelap juga ya. Ya maksudnya punya permasalahan gitu. Tapi memang itu yang terasa. Makanya saya banget itu. ya nggak punya maaf kata ya nggak punya masalah sebenarnya. Ya, cuma karena itu tadi kita terkoneksi dengan Sang Pencipta karena kita mempelajari firman-Nya, doanya pun kita Iya. tenang kita. Kasarannya ya kita udah lebih Masalah benar. iya tante karena ya kebanyakan orang yang mungkin hanya dikasih masalah sedikit langsung frustasi dan sebagainya karena memang dunia gitu kan. Iya, pegangan. Seperti tadi murid Yesus itu yang di perahu itu ya. Ya karena mungkin Yesus ya yang menciptakan dan memang ya jauh lah dengan kita manusia ya. Padahal itu udah nelayan lah, udah benar-benar masang sama udah benar-benar pengalamannya, tapi masih takut karena memang kosong. Kosong. Itu kosong. Maaf kata ya itulah yang terjadi dengan orang-orang yang kenapa sih kok kamu merasa nggak kayak ada masalah tapi banyak masalah tapi tenang gitu kan. Karena memang udah di sini bukan lagi tentang dunia yang orang perebutkan ya, Betul. tapi kerajaan Allah lah yang dia cari itu. Tapi kan itulah tantangannya sebagai kita apalagi di zaman sekarang ya. Kadang-kadang mana dulu nih itu godaannya nih. Tapi ya kita sama-sama belajar lah. Berarti saya tahu nih karena apa saya waktu itu ambil salah keputusan saya salah bang. Jadi saya cuma berdoa, tapi saya nggak puterin musik. Masalahnya mobil saya tagnya rusak keyboard. Jadi kalau keyboardnya mobil saya nggak ada musiknya. Itu tuh saya terkaget-kaget, terheran-heran sendiri. Karena apa? Karena nggak satu tetes pun air. Benar nggak? Itu udah luar biasa.
Habis itu kita nyanyikan lagu, ada yang ingat, tahu nggak lagunya itu? Jalan Hidup Orang Benar, itu bukan? Oh, saya tahu lagunya kayak gitu. Ada Jalan Hidup Orang Benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Saya tuh mungkin coba deh. Ada kata-katanya seperti tadi, kayak gitu. Enggak, ini Tuhan menetapkan langkah-langkah. Oh, itu juga Ya, coba dinyanyiin. yang kalau nggak yang mau main tahu nggak lagu? Apa judulnya? Berkenan kepadanya. Nah, ini sudah. Judulnya apa? Apabila Apabila judulnya. sampai tergeletak. Benar-benar saya Bap bilang. ini ya. Bap Tuhan. Apabila itu Bisa pahat, pahat. Apabila apa dia? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ini ada nih. Oh, judulnya menetapkan. Jadi saya mau servis nih. Supaya tripnya nyala lagi. Ini. Kalau enggak kalau saya buru-buru. handphone aja, handphone. Taruh Atau nyanyi sendiri aja Pak. Dalam hati juga Tuhan tahu. Iya, Tuhan tahu kan saya juga tenang sendiri. Saya ambil jalan sambil payung sambil jalan sambil Tahu nggak? nyanyi. Jatuh sampai nanti. Nggak tahu, masa nggak tahu? Nggak sampai. Tapi memang maknanya luar biasa sih. Sampai ini langsung kakinya kan lurus. Ini payung nih. Hebat nggak? Sampai lagi tuh mami. Terima kasih sudah mengingatkan rohani kami Tuhan. Kiranya segala kekhawatiran, asuhan kami, ketidakpastian kami akan hari depan yang tanpa kepastian, kami mendapatkan kepastian
kepada para imam dalam keluarga kami, seluruh pria, bapak-bapak yang menjadi kepala rumah tangga. Tuhan kiranya menguasai hati pikiran Roh Kudus agar mereka boleh menuntun seluruh keluarga di dalam Tuhan, membagikan roti setiap pagi dan malam kepada semua anggota keluarga, agar kiranya kasih karunia Tuhan boleh melingkupi semua isi dan serta yang tinggal di dalam rumah. Pada hari ini juga kami mau mengucap syukur untuk Om Alifon dan Natali Benji yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan bertahun-tahun hingga hari ini. Hanya Engkaulah yang sanggup memelihara hidup mereka di hari ke depan. Berkati Benji dalam pertumbuhannya supaya boleh bertumbuh sehat, menjadi anak yang penurut, anak yang membawa sukacita bagi Tuhan dan bagi keluarga. Om Alifon di dalam masa tuanya memberikan kebahagiaan, memberikan damai sejahtera, sukacita, serta apapun yang dilakukan tangannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kemudian bagi hati. Kami juga mau berdoa untuk anak kami yang masih sakit dan dalam pemulihan. Ada Abra, Dea, serta saudara kami yang sedang sakit satu persatu. Tuhan kiranya datang sebagai dokter bagi mereka, memberikan hati yang gembira, memberikan semua yang yang diberikan oleh menjadi kesehatan juga bagi harapan kami berdoa untuk perlindungan Mama Ade yang tugas ke Solo. Tuhan hanya satu kami mohon kepada Tuhan adalah baik bagi keluarga untuk tetap bersama. Tuhan mendukung setiap keputusan yang diambil, setiap penugasan dan tugas. Berikan hikmat kepada Papa dan Mama dan berikan atas setiap keputusan yang diambil agar kita boleh di hadapan Tuhan dan sebagai dengan kondisi yang dan juga pelihara Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan agar kiranya Mama Ade dan anak sedang kandungan boleh hidup sehat sampai nanti waktu. Kami berdoa Tuhan, mungkin banyak pergumulan keluarga kami masing-masing yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak bisa kami bagikan mungkin kepada orang lain, tapi Engkau Allah yang maha melihat, Engkau Allah yang maha mendengar. Engkau tahu apa yang kami hadapi. Engkau tahu segala isi hati kami karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan. Berikan kami kekuatan, hikmat dan damai, meyakini tangan Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh. Ajar kami untuk selalu membawa segalanya hanya kepada Tuhan yang hidup. Tuhanlah yang memberikan jawaban, bahkan lebih dari apa yang kami pernah pikirkan atau sangka. Kami berdoa untuk perkumpulan Facebook kami, kiranya segala ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bila mana ada perkataan, tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati-Mu ya Allah, kiranya Tuhan yang boleh mengampuni kami, mengajar kami menjadi pengikut Kristus yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menolong satu dan lain. Kami juga mengucapkan hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah, dengan kiranya memberkati supaya anak ini boleh menjadi kesehatan dan juga kesehatan. Besertalah dengan seluruh sahabat-sahabat kami yang sudah hadir, kiranya perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh bersama dengan mereka juga, dan kami boleh berkumpul dalam pertemuan berikutnya dengan penuh rasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah selesai sebelum kita menyantap makanan jasmani sudah disediakan tuan rumah. Ada pengumuman mungkin dari Bapak Ketua
panitia. Dan panitia. Dari redaksi. Paling ya itu ya, kita pembicaraan di awal kita setiap akhir bulan ya Bang ya. Akhir bulan kita ada kebutuhan dan ya paling itu sih, nanti mungkin kalau ada tambahan-tambahan lain kita sharing di grup. Paling itu mungkin untuk perayaan ulang tahun care group ini ya. Saya ini makanya waktu Kapan ya? Berjauhan dengan Iya, benar. Iya. Betul. Nanti kita bikin. Ya, aduh, betul. Atau kita bisa ini bicarakan aja ya, maksudnya Kita rencana kapan tanggal yang tepatnya gitu. Mas ya itu urus dia kan. Kapan kita bisa ketemu betul urus aja nggak apa-apa. Terus sambil makan. Iya, betul. Ya. Pung, kita makan, Pung. Oke lah, makan yuk. Harus ke surga ya. Oh ya, pengen dapet yang vegan belum nemu. Baru 2 telur. ini lagi mabok.